Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud adalah ibadah yang dilakukan pada malam hari yang memiliki banyak keutamaan. Selain memanjatkan doa setelah sholat tahajud yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dapat berdoa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengatakan bahwa sholat tahajud memiliki kedudukan yang penting karena perintahnya disebutkan langsung dalam Al-Quran, tidak seperti sholat sunnah lainnya yang anjurannya melalui hadis Rasulullah. Salat tahajud memiliki banyak keutamaan karena dilaksanakan pada malam hari. Seseorang yang bertahajud akan dicintai oleh Allah karena mereka beribadah, bertaubat hingga berzikir di saat orang lain sedang tidur. Di waktu sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan hambanya. Maka membaca doa setelah salat tahajud merupakan hal yang dianjurkan karena segala permintaan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka keutamaan membaca doa setelah sholat tahajud diriwayatkan juga oleh Abu Umamah ketika bertanya kepada Rasulullah. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam terakhir serta setelah sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini 4 hal yang diminta setelah sholat tahajud ketika berdoa. Yang pertama adalah meminta keselamatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meminta keselamatan dapat dilakukan kapan saja. Namun alangkah baiknya jika dalam momen khidmat sholat tahajud juga dipanjatkan doa tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang kedua adalah meminta diberikan kesabaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sabar adalah sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang yang melakukannya akan diberikan balasan yang baik oleh Allah. Meminta diberikan kesabaran pun dapat dipanjatkan dalam berdoa setelah sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah dalam menanti ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri. Yang ketiga adalah meminta agar diangkat derajat oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seseorang yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam hari
bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Memohon ampunan atas segala dosa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah sholat tahajud adalah waktu yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salat tahajud adalah ibadah yang dilakukan pada malam hari yang memiliki banyak keutamaan. Selain memanjatkan doa setelah sholat tahajud yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita juga dapat berdoa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengatakan bahwa sholat tahajud memiliki kedudukan yang penting karena perintahnya disebutkan langsung dalam Al-Quran, tidak seperti sholat sunnah lainnya yang anjurannya melalui hadis Rasulullah. Sholat tahajud memiliki banyak keutamaan karena dilaksanakan pada malam hari. Seseorang yang bertahajud akan dicintai oleh Allah karena mereka beribadah, bertaubat, hingga berzikir di saat orang lain sedang tidur. Di waktu 1/3 malam Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan hambanya. Maka membaca doa setelah sholat tahajud merupakan hal yang dianjurkan karena segala permintaan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa 1/3 malam terakhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka keutamaan membaca doa setelah sholat tahajud diriwayatkan juga oleh Abu Umamah ketika bertanya kepada Rasulullah. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam terakhir serta setelah sholat-sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini 4 hal yang diminta setelah sholat tahajud ketika berdoa. Yang pertama adalah meminta keselamatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meminta keselamatan dapat dilakukan kapan saja. Namun alangkah baiknya jika dalam momen khidmat sholat tahajud juga dipanjatkan doa tersebut. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang kedua adalah meminta diberikan kesabaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sabar adalah sikap yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang yang melakukannya akan diberikan balasan yang baik oleh Allah. Meminta diberikan kesabaran pun dapat dipanjatkan dalam berdoa setelah sholat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
dan bersabarlah dalam menanti ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri. Yang ketiga adalah meminta agar diangkat derajat oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seseorang yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Memohon ampunan atas segala dosa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah sholat tahajud adalah waktu yang tepat untuk meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 4 hal yang harus kita minta setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, menghidupkan 1/3 malam dengan sholat tahajud, bermunajat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.